Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 4, subtema 3 dan 4. Materinya yaitu tentang membuat kalimat saran. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak silahkan kalian lihat video ibu guru berikut ini ya. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Kalimat saran. Pada pertemuan tema 3 kemarin kita telah mempelajari tentang kalimat saran ya anak-anak. Kalimat saran sendiri merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran ditunjukkan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Nah, contoh kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, sebaiknya, menurut saya, lebih baik, dan lain sebagainya. Cara membuat kalimat saran. Kita lihat contoh berikut ini anak-anak. Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? Nah anak-anak, masalah pada soal berikut ini adalah Lani mempunyai tetangga baru sedangkan Lani tidak mengenal tetangganya. Nah kira-kira saran apa yang kita bisa berikan kepada Lani anak-anak? Ya, sarannya yaitu alangkah baiknya Lani mengenalkan diri terlebih dahulu kepada tetangga barunya. Jadi pada kalimat saran kata yang pertama bisa digunakan bisa ditulis kata alangkah baiknya, sebaiknya, seharusnya, dan lain sebagainya ya anak-anak ya. Oke, contoh yang kedua. Tetangga baru Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu? Nah, kira-kira saran apa yang bisa kita berikan kepada Lani, anak-anak? Ya, kalimat saran yang bisa kita berikan kepada Lani yaitu sebaiknya tetangga baru tersebut mendatangi rumah Lani untuk memperkenalkan diri. Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang seharusnya Lani lakukan? Nah, anak-anak, ketika kita bertemu dengan seseorang di jalan atau dengan orang yang kita kenal, baik tetangga kita, baik teman ataupun saudara, maka saran apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus menyapa ya anak-anak ya. Jadi, di sini saran yang kita bisa berikan kepada Lani adalah hendaknya Lani menyapa Ibu Dayu dengan sopan dan ramah. Ya, mari kita baca bersama. Lani berkunjung ke rumah tetangga barunya. Di sana Lani dijamu dengan berbagai makanan. Nah, anak-anak coba kita amati gambar makanan yang disuguhkan tetangga baru Lani. Nah, ini ada berbagai makanan yang disuguhkan tetangga barunya kepada Lani ya. Ada roti tawar, ada gorengan, ada manggis, dan ada kerupuk. Nah, anak-anak, kira-kira makanan mana saja yang harus dipilih oleh Lani, anak-anak? Yang jelas makanan yang bergizi, anak-anak. Coba kita lihat jawabannya. Sebaiknya Lani memilih makanannya berupa apa? Buah dan roti ya, karena buah manggis dan roti itu merupakan makanan yang sehat dan bergizi. Dan sebaiknya Lani juga membatasi makan gorengan dan kerupuk karena gorengan dan kerupuk itu kurang sehat jika dikonsumsi secara berlebihan. Boleh dikonsumsi, akan tetapi tidak boleh berlebihan ya anak-anak. Tahukah kamu manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuhmu? Anak-anak memerlukan makanan yang bergizi.
Makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Makanan bergizi itu mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Makanan yang mengandung karbohidrat, misalnya nasi, roti, dan kentang. Sedangkan makanan yang mengandung protein, misalnya ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu. Buah-buahan dan sayur-sayuran banyak mengandung vitamin. Nah, di sini ada gambar makanan yang sehat ya, yang bergizi maupun yang tidak baik untuk tubuh. Jadi anak-anak disuruh memilih makanan mana saja yang sehat dan baik dikonsumsi untuk tubuh. Kira-kira jawabannya apa anak-anak? Ya, makanan yang termasuk makanan yang sehat yaitu ditunjukkan oleh gambar nomor 1, 2, 3, dan 6 ya anak-anak ya. Jadi gambar nomor 1, 2, dan 6 termasuk gambar buah-buahan. Jadi gambar nomor 1 yaitu gambar pisang. Pisang mengandung vitamin, jadi pisang boleh dikonsumsi ya karena baik untuk kesehatan tubuh. Kemudian gambar yang kedua, ini juga termasuk buah-buahan dan mengandung vitamin. Jadi boleh dikonsumsi juga. Kemudian yang ketiga ada gambar roti anak-anak. Nah, roti ini termasuk makanan yang boleh dikonsumsi karena mengandung karbohidrat. Dan yang keenam adalah gambar buah pepaya. Buah pepaya juga makanan yang sehat yang bisa dikonsumsi karena mengandung vitamin. Nah, pada gambar 4 dan 5, gambar 4 ini gambar kerupuk anak-anak dan gambar 5 ini gambar permen. Apakah kerupuk dan permen baik dikonsumsi untuk tubuh kita? Ya, makanan nomor 4 dan nomor 5 itu tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan ya anak-anak ya, karena tidak cukup baik untuk memenuhi gizi tubuh. Oke, jadi kerupuk maupun permen itu tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Jadi makanan yang sehat yaitu gambar nomor 1, 2, 3, dan 6. Nah, anak-anak, mari kita baca ya teks bacaannya. Benny bertemu tukang jajan keliling saat pulang sekolah. Benny suka jajan, tetapi ia sangat hati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan, ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Nah, Benny memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Oke, coba perhatikan di sini ada anak-anak diminta untuk memberikan tanda centang jika menyatakan makanan itu sehat dan tanda silang jika menyatakan makanan itu tidak sehat. Mari kita bahas bersama soal nomor 1. Makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat anak-anak. Apakah makanan yang digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat itu sehat? Ya, berarti nomor 1 itu tidak sehat ya anak-anak ya. Jadi kita kasih tanda silang. Kemudian soal nomor 2, makanan yang tertutup rapat. Apakah makanan yang sehat? Ya, makanan yang tertutup rapat merupakan makanan yang sehat. Jadi kita kasih tanda centang. Yang ketiga, makanan terbuka anak-anak. Apakah makanan yang terbuka itu termasuk makanan sehat? Kalau makanan yang terbuka kan pasti banyak lalat yang hinggap ya anak-anak ya. Hewan-hewan kecil maupun lalat ya. Jadi makanan tersebut dikatakan tidak sehat. Jadi kita kasih tanda silang. Kemudian soal nomor 4. Makanan yang dibungkus koran. Apakah termasuk makanan yang sehat anak-anak? Sebentar ya, yang kita bahas nomor 4 dulu. Makanan yang dibungkus koran merupakan makanan yang kurang sehat ya anak-anak ya. Jadi kita kasih tanda silang anak-anak. Sebentar, Ibu Guru kasih tanda silang ya. Nah, jadi makanan dibungkus koran termasuk makanan yang tidak sehat. Kemudian yang kelima, makanan yang terlalu manis. Nah, makanan yang terlalu manis ini juga tidak sehat bagi kesehatan tubuh ya, tidak baik ya. Jadi kita silang. Kemudian nomor 6, makanan yang bersih jelas makanan yang sehat. Jadi kita centang. Kemudian nomor 7, makanan yang masih segar. Iya, pasti makanan yang sehat. Dan yang terakhir, makanan sudah basi. Makanan yang sudah basi berarti tidak sehat dan tidak layak dikonsumsi atau dimakan.
Oke, selanjutnya. Ya, anak-anak, itu tadi adalah contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kalimat saran dan contoh-contoh berbagai makanan ya. Berbagai makanan yang bisa kita konsumsi maupun yang kurang baik bagi kita. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat belajarnya. Ibu guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.